Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ngopi Rabu Malam yang kali ini edisi ke-145 yang masih dengan tema pengadilan teks yang akan mendakwa cerpen karya Uyung Nuha berjudul Rumah Maidah. Saya masih bertindak sebagai hakim dan Iis Taulida bertindak sebagai penuntut. Kawan-kawan di seluruh tanah air, mari kita simak bersama. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari perbincangan ini. Saudara terdakwa, sudah siap Anda untuk mempertanggungjawabkan karya ini? Siap. Ya, saya pertama kali ingin mendengar apa dan bagaimana riwayat penciptaan cerpen ini. Silakan. Cerpen ini dibuat tahun 2020 bulan Juli di Majalengka pada bulannya. Kemudian saya kembali lagi ke Cirebon pada pertengahan 2020 dan lanjut sampai sekarang. Dan proses menulis Rumah Maidah juga masih terus berlanjut. Dan terakhir titik mangsanya Juni 2021. 1 tahun ya? Iya. Kemudian? Bagaimana terciptanya cerpen ini? Itu bermula dari kisah yang dituturkan oleh sebetulnya uak saya. Dia yang rumahnya menampung beberapa anak-anak muda. Tetapi di sini agak saya kembangkan gitu. Padahal ya itu anak-anak muda itu sebetulnya masih ada orang tuanya, tetapi tidak diurus saja. Nah, di antaranya itu ada anak yang hamil duluan sebetulnya. Tetapi ayahnya siapa itu bayinya tidak tahu. Nah, tapi itu tidak saya masukkan. Saya terinspirasi dari kisah itunya, perempuan yang tidak terurus itu oleh orang tua. Maidah itu siapa? Karena ini jadi judul Rumah Maidah. Rumah Maidah itu jadi sebagai apa? Jadi apa? Rumah sebagai tempat berlindung sih. Ya, jadi di rumah Maidah itu tokoh yang melindungi anak-anak terlantar itu. Jadi rumah ini sebagai naungan, sebagai tempat singgah, oase gitu di saat orang-orang yang mestinya menerima mereka itu justru menyisihkan mereka gitu. Jadi sebagai malaikat penolong gitu. Kemudian? Ya, lalu dari situ saya ingin menunjukkan bahwa masih ada kebaikan di hati orang yang
Maidah ini kan ya memang tidak dituliskan sih, tidak sekolah gitu, tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, tetapi dia memiliki kepedulian yang sangat luar biasa gitu. Kemudian dia bisa memanusiakan manusia gitu, menghargai orang meskipun di mata masyarakat orang yang dia tolong, orang yang dia bantu itu diberikan stigma yang buruk ya, karena orang kampung apabila ya orang nakal ya, anak nakal atau pencuri penjahat. Orang kampung apa orang anak nakal? Maksudnya gini, anak nakal di mata orang kampung gitu kan, kalau sudah mendapatkan stigma buruk dia ya sudah gitu. Padahal orang nakal dimanapun, tidak di kampung tidak di kota, ya sama ya. Iya, nggak ada. Kalau di kota kemudian dimaklumi, enggak juga, sama aja. Iya, maksudnya di sini nakalnya mereka itu tidak semata-mata langsung apa ya. Jadi Maidah tuh anak yang nakal itu ada sebabnya gitu loh. Dan sebabnya ternyata dia tidak mendapat perhatian dari orang tuanya gitu, diantaranya begitu. Apa yang dilakukan oleh Maidah selain menampung mereka? Memberi makan jelas ya. Apa yang dilakukan? Menolong mengajak mereka bicara sih. Lebih dekat gitu dari hati ke hati gitu. Kemudian apa yang terjadi? Keberlangsungan macam apa? Perubahan macam apa jika bisa ditelusuri lebih jauh atas tindakan atau kebaikan Maidah ini terhadap anak-anak berandal? Memang tidak terlalu signifikan, tetapi ada beberapa perubahan yang dirasa terlihat gitu. Dari semula, misalnya di sini kan diceritakan Ijah, mohon maaf sudah berganti jadi Ningsih. Ningsihnya itu kan dulu dia tidak sopan gitu. Tidak sopan itu diantaranya adalah sering misalnya meludah sembarangan lah, ketawa ngakak lah gitu. Ini memang tidak dituliskan gitu. Jadi hanya tidak punya sopan santun gitu. Oh, tidak dituliskan, kenapa dikatakan? Yang termasuk dalam tidak punya sopan santun tuh begitu gitu diantaranya gitu. Kemudian dia bergerombol dengan anak-anak pang gitu, berandal itu pang, ikut-ikutan malak anak muda yang ya sejoli yang sedang pacaran gitu, misalnya lagi melintas kemudian dipalakin gitu, dimintain uang gitu. Nah, dan uang itu dipakai untuk foya-foya gitu, untuk mabok gitu. Nah, di antara sekian perubahan positif yang terjadi pada Ningsih setelah tinggal di rumah Maidah, Ningsih menjadi anak yang lebih kalem gitu kan, sopan gitu. Sama Maidah diomongi lah, kalau dinasihati lebih tepatnya. Iya, dinasihati gitu. Sudah. Jadi dia juga ya ketika pergi pamit kepada Maidah, mencium tangannya dan sudah mulai sopan. Dan di akhir diceritakan Ningsih meninggal. Tewas. Ini. Kenapa? Kenapa harus dimatikan? Pertimbangannya karena untuk memberikan ini aja sih, memberikan efek kejutan gitu, bukan plot twist juga ya. Terapi. Bukan shock terapi, kejutan aja. Jadi di akhir ini kan juga ada cerita bahwa Ningsih pamit ke Maidah gitu. Pulangnya. Ningsih apa Ningsih? Ningsih setelah disepakati Ningsih pakai H. Ningsih pakai H. Karena pengucapannya juga susah, Ningsih itu. Gitu. Rem. Begitu. Sudah. Sampai mana tadi ya? Ya, sampai
ending. Ini yang mau pergi lama. Iya, ternyata kepergian dia yang agak terlambat itu justru membawa kabar buruk, dan nggak nyangka gitu Maidah berusaha untuk ngemanin anak itu, berbaik-baik dengan anak itu, bukan berusaha untuk mengubah juga sih, tidak. Bukan berbaik-baik. Kalau berbaik-baik tadinya musuhan. Pura-pura. Masih Hani. Peduli lah, merawat, empati gitu kepada anak itu, dengan harapan semoga saja bisa mengubah sedikit demi sedikit gitu, meskipun Maidah juga tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan akan dibalas gitu, atau memang hasilnya langsung instan gitu, bisa langsung berubah menjadi positif gitu. Tapi Maidah yakin. Jadi ceritanya emang rumah Maidah seperti panti asuhan ya. Betul. Padahal keluarganya sendiri tidak berkecukupan. Ya. Maidah punya modal apa? Iya, awalnya dia TKW, kemudian uangnya ditabungkan, dikumpulin. Jadi ya sebelumnya sih sebelumnya petani, kemudian jadi TKW, pulang lagi. Pulang lagi, ya digolang lagi untuk bertani gitu. Dari bertani gitu dia ini pendapatannya. Ini seperti malaikat penolong. Iya, protagonis dalam kenyataannya kira-kira ada nggak? Sepertinya ada. Sepertinya. Dan dengan kisah yang mirip persis. Ini kan sudah modifikasi. Betul. Ya. Ada nggak kira-kira? Ada. Bahwa dengan menampung keadaan yang sangat terbatas, dia justru merangkul mereka untuk berada di rumahnya. Iya, tanpa di pemerih ya gitu, tanpa disuruh apa gitu ya, tanpa diberdayakan gitu. Nothing tulus gitu kan. Padahal ini juga. Tapi ini juga menjadi seperti dimudahkan gitu loh. Menjadi seperti dibuat mudah ceritanya gitu. Sekarang begini, misalnya. Kecuali Maidah punya pengaruh tersendiri terhadap anak-anak itu. Yang pada mulanya bukan langsung dia dirangkul. Tapi misalnya ketika mereka butuh Maidah memberi cuma-cuma, ketika mereka sakit Maidah menengok dan memberi obat misalnya. Iya, ini anak berandal loh. Ada ini yang dibuang oleh masyarakat sekitar. Jangankan oleh orang tuanya, oleh masyarakatnya saja dibuang. Gitu. Artinya di dalam kepala mereka juga tersimpan rasa benci, sakit hati terhadap sikap-sikap masyarakat yang mereka terima. Gitu. Ya, dan cenderung mereka tidak membaur untuk mempercayai satu orang bahwa orang itu bisa memahami mereka, bisa lebih dari itu mungkin mengurus, lebih dari itu memahami, lebih dari itu juga mau ngasih makan, ngasih tempat dan lain-lain. Itu bukan pekerjaan mudah. Jangan jauh-jauh manusia, kucing saja kalau terbiasa diurus oleh satu orang, datang orang lain mereka pasti tidak mau. Tetapi satu orang yang diturut itu juga tidak ringan prosesnya gitu. Harus berbaik-baik dulu, harus mengalah dulu, harus memahami dulu bagaimana tipikal atau watak-watak mereka gitu. Sampai kemudian ada kepercayaan. Karena yang bermain di situ kan insting. Anak-anak berandalan mungkin ada yang pintar, ada yang cerdas, tetapi karena pengaruh dari pergaulan itu mereka agak jarang menggunakan pikiran. Kalau mereka menggunakan pikiran tidak mungkin jadi berandalan. Ya kan? Tidak mungkin mabuk-mabukan di sembarang tempat dan di sembarang waktu. Gitu. Artinya pikiran mereka tidak difungsikan. Nah, ketika pikiran tidak difungsikan, maka untuk menilai sesuatu mereka berdasarkan insting. Orang ini baik atau tidak dilihat dari apa yang mereka kerjakan. Dari cara orang itu melihat saja mereka sudah bisa menyimpulkan bahwa orang itu tidak menyukai mereka. Betapa lancar kalimat saya. Tanpa koma. Yes.
Betul, betul. Jadi adakah proses Maidah melakukan pendekatan secara manusiawi itu? Kan tidak, saya tidak begitu yakin ketika misalnya Maidah mengajak mereka satu persatu, ya udah ke rumah saya aja, nginep di rumah saya, nggak bisa serta merta demikian. Harus ada sebab akibat. Tiba-tiba misalnya Maidah menolong salah satu anak yang glosor mabuk di tepi jalan, dibawa ke rumahnya misalnya. Toh otomatis anak yang ditolong itu ngasih tahu ke teman yang lainnya, aku ditolong sama Maidah, aku dikasih makan sama Maidah, aku dianu-anu dan seterusnya. Itu akhirnya yang kemudian membuat teman-temannya percaya dan mau berada di rumah Maidah karena ada satu orang yang mengabarkan bahwa ini orang baik. Ada nggak sebab? Sebabnya di awal tuh hanya tahu orang tua Ningsih yang tidak bertanggung jawab. Aja. Kemudian ya Ningsih, kalau di kamu itu di aku anak gitulah, ayo melu kita baik gitu kayak gitu. Kemudian ya Ningsihnya itu kan bergaul juga, dia punya teman dan teman-temannya kan seperti itu. Ya ini di rumah ini, di rumah Maidah dia mau menerima. Jadi itu gitu. Apa namanya, broken home newbie ya. Newbie ya. Pemula. Karena kalau yang sudah matang sudah expert itu nggak bisa dirangkul orang, nggak bisa, mereka sudah punya kehidupan sendiri. Betul. Ya newbie masih polos. Makanya ini juga ada penjelasan agar tidak kemudian ada klaster gitu, ada klasifikasi gitu ya, bahwa ini newbie, maka kemudian. Tetapi yang namanya newbie sendiri itu ketika sudah menjadi perbincangan masyarakat itu sudah membahayakan, sudah parah. Iya. Karena masyarakat satu desa tahu semua gitu. Artinya prosesnya tidak sebentar. Maka kemudian menurut saya perlu ada pengecualian, misalnya dari 5 orang itu 1 tetap kabur-kaburan. Kadang kalau butuh makan aja datang, setelah itu udah pergi. Jadi dari 5 orang itu spesifik juga ada watak-watak yang mau ditonjolkan. Paling tidak begini, dari niat baik Maidah itu, niat baik, cara baik juga, tidak kemudian serta-merta seluruh orang yang dirangkul itu merespon dengan baik. Nah, iya, memang ini tidak dijelaskan yang ke 5 orang. Nah itu karena di sini juga kan kira-kira yang menceritakan juga kan kira-kira. Justru perlu karena kira-kira gini, kalau si tokoh aku sebagai spy, sebagai spionase, sebagai pengamat ya, gitu. Dia harus memberikan keterangan yang tidak mesti tepat betul, tetapi juga tidak meragukan. Ya, tidak membuat pembaca ragu. Dia tidak tepat betul, tetapi 75%, 75% 75 itu lebih daripada sudah bisa mengatasi keraguan. Probabilitas kesalahannya itu cuma 25%. Kalau dia 90 atau 99%, ya dia yang mengalami langsung, bukan sebagai pengamat. Si tokoh aku ini kan sebagai pendongeng, gitu loh. Nah itu ya harus diukur pada beberapa mana saja yang boleh tidak diceritakan. Ini bukan tidak diceritakan. Keterangan-keterangan yang diberikan, yang dituliskan, yang disodorkan oleh si aku sebagai pencerita itu, bagaimanapun mesti meyakinkan pembaca. Dia tidak boleh ragu. Kalaupun dia tidak tahu, dia harus membuat kemungkinan-kemungkinan yang membuat pembaca yakin bahwa logika yang disodorkan oleh si aku ini bisa diterima, bisa kejadian, bisa terjadi. Itu. Jadi si akunya sendiri jangan, karena saya nggak tahu, jadi saya mohon maaf, kecuali memang yang tidak terlihat sama sekali gitu. Tapi juga si aku harus merujuk pada sumber yang jelas. Sumbernya siapa? Misalnya Maidah, dia sebagai tempat curhatnya Maidah.
Ya itu Itu sih, bisa. ya, tempat curhatnya. Jadi Maidah tuh selalu kalau surat ke si aku gitu. Terus kayak gitu kata Maidah lagi, kata Maidah. Nah, kemarin saya katakan bahwa kenapa Maidah bukan Maida gitu loh. Di judul sendiri perlu ada semacam pengertian tersembunyi gitu kan. Jika itu mau dibikin lebih rigid gitu loh. Dibikin lebih ketat, dibikin lebih kokoh gitu. Maidah, Al-Maidah itu kan arti harfiahnya hidangan. Orang yang dan Maidah itu orang yang menyediakan hidangan. Iya. Nah, dibaca nggak surat itunya gitu. Setelah hidangan itu apa saja anu. Jadi ini pertanggungjawaban penulis itu harus sampai kepada kenapa saya harus membuat judul ini? Kenapa saya menentukan nama tokohnya ini gitu. Jadi akan lebih dipahami kalau misalnya Maidah itu similar dengan Al-Maidah gitu loh. Maka ada beberapa prinsip di dalam ayat atau di dalam surat itu yang mesti masuk ke sini. Saya terinspirasi oleh surat Al-Maidah. Maka beberapa hal yang jadi kode itu saya masuk di dalam surat tersebut, saya masukkan ke sini. Sofistik sekali itu. Jadi jangan cobalah untuk membuat sesuatu tidak semata-mata memindahkan realitas atau memodifikasi realitas ke dalam bentuk tulisan. Karena yang terpenting dari sebuah cerita adalah pesan isinya apa. Kemudian ada alur, kemudian ada penyusunan bahasa yang enak dibaca, gitu kan. Pesannya apa? Sampai atau tidak? Makanya yang di paragraf terakhir kan dipertanyakan, kenapa harus dimatikan tokoh Ningsih itu? Tidak juga harus menjadi insaf, enggak. Tetapi dengan dimatikannya Ningsih, efek atau sesuatu yang dirasakan oleh Maidah itu apa? Termasuk misalnya begini, satu langkah lebih maju, satu langkah ke hadapan mereka. Kenapa pembicaraan tentang kematian itu harus berdiri? Ini langsung mengabarkan. Iya, kenapa dengan cara berdiri? Duduklah. Mengabarkan kematian itu harus sopan. Sebetulnya ini belum jelas sih ini mati atau tidak gitu. Ini kan simpang siur tuh. Ya kan? Iya, duduk sebagai tamu yang baik, apalagi Walebe sebagai tamu yang baik. Walebe itu bukan Walebe, itu namanya Walebe. Iya, dipersilakan duduk. Oh, namanya. Tidak sambil berpikir. Ya. Ini yang namanya Walebe nggak punya akhlak. Jadi masyarakatnya sendiri nggak punya akhlak kalau kayak gini caranya. Pantas saja anaknya jadi berandalan. Bisa jadi. Nah, cerminannya itu iya. Jadi enggak, tapi ini tidak cukup bisa mewakili bahwa masyarakat di sekitar situ memang tidak punya akhlak misalnya gitu loh. Karena tidak ada penjelasan di awalnya. Untuk satu langkah ke hadapan mereka seperti orang mau berantem sih gitu. Apalagi mengabarkan kematian, barangkali benar bahwa yang meninggal adalah Ningsih. Kan yang mengabarkan itu supaya tidak membuat orang yang diberitahunya itu kan ya memang kan shock, memang gitu mencari loh. shocknya itu. Shocknya itu shock bukan dilakukan oleh si Walebe. Itu namanya cari gara-gara, cari masalah. Kenapa tidak sambil duduk ngobrol dengan nada terburu-buru juga bisa. Tapi duduknya itu yang jadi masalah. Kenapa tidak duduk? Berdirinya itu yang jadi masalah. Kenapa tidak duduk? Mengabarkan kematian. Sini. Ya memang begitu. Yang terbayangkan begitu. Kok yang terbayangkan? Berarti kan menghadirkan ketidaksopanan kepada pembaca. Orang tua yang tidak sopan. Maka melahirkan anak yang tidak sopan. Ya,
Paling tidak Maidah dengan suaminya mempersilakan, silakan duduk dulu, ada apa? Ini Jangan buru-buru, jangan panik, jangan ada apa? Dia biasa menghadapi berandalan, menghadapi Walbe kok dengan cara berdiri. kalau itu memang ini ya, ini juga saya merasa belum puas dengan paragraf terakhir Iya, karena makanya. tapi ini karena Kalau yang terbayangkan tiga lembar begitu, saja. kecuali orang sambil lewat, mungkin. Orang di jalan papasan nggak bisa sambil duduk di jalan, ketabrak mobil, tabrak sepeda, tabrak motor, tabrak kebo. Kalau di rumah, paling tidak di teras dipersilakan dulu. Kenapa lebih silakan duduk dulu. Sepenting apapun kabar itu. Ketika datang ke rumah tidak bisa dalam keadaan sambil berdiri. Tidak bertele-tele ya begitu. Tidak beretika. Bisa-bisanya. Iya kan? Cobalah. Dalam keadaan urgent gitu. Cobalah lakukan itu. Duduk pun bikin shock apalagi berdiri. Iya makanya langsung. Tetapi artinya jangan membuat persoalan baru dengan menunjukkan bahwa masyarakat setempat itu barbar semua. Itu bikin persoalan baru. Paling tidak kalau Walbe terburu-buru dan tidak tahu sopan santun, Maidah yang tahu sopan santun mempersilahkan dia duduk. Duduk dulu Walbe. Ya, terbayang. terbayang. Ya kalau di jalan mungkin, kalau di jalan nggak bisa duduk. Iya. Adegan ya iya sih. Tuh kan. Ini logika situasi, logika tempat. Itu harus dipikir betul gitu. Betul, misalnya kalau mau ngagetin tuh jangan sambil ngagetin jangan sambil bilang-bilang gitu. Atau gini. Orang sembunyi, aku nggak kelihatan loh, padahal dia di bawah lampu neon, aku nggak kelihatan loh. Gitu. Gimana sih gitu kan? Gitu. Sama dengan maling nyolong radio yang sedang bunyi. Gara-gara kedapatan ini tuh. Ya itu. Gorong-gorong sawah itu Iya. dia. Nah makanya itu jadi persoalan bagi saya. Jangan kemudian dialek atau logat masyarakat setempat seolah-olah itu menjadi pengetahuan umum. Itu Gimana nggak bisa. Di book tuh apa cetak ya? miring. Book ya. Book cetak miring. Tempat duduk gitu. Orang lebih mengenal book gitu, tapi cetak miring. Gorong-gorong itu bentuknya bulat. Betul, bulat. Itu di atasnya ada jembatan. Tidak bisa dikatakan di atas mereka nongkrong di atas gorong-gorong, di sekitaran gorong-gorong karena mereka duduknya di atas jembatan, bukan di atas gorong-gorong. Misalnya gini, mereka duduk di atas karpet, di sekitaran karpet, duduknya di kursi. Betul di bawah ada karpet, tetapi yang mereka duduki adalah kursi. Kalau ini terbayang, kalau ini untuk gorong-gorong itu kan ini dari beton iya, ya. bulat Untuk itu saluran, kan untuk air. saluran air. Ada letakkan di bawah jembatan. Bis itu tuh. Bis apa lagi bis? Itu namanya yang bulat, yang semen, Yang gorong-gorong. Iya, gorong-gorong namanya itu. Itu. oke. Iya kan tuh. Di atasnya Di bahasa Panguragan bis. di Panguragan. Di atasnya ada jembatan dan ada buk. Iya, jadi rata begitu terus ada Iya, ada buk. Buk namanya. book ya. Buk. Bisa diterima itu jika saya Bisa. menulis book gitu. PUK, cetak miring. Iya, karena itu kan book tuh bahasa apa ya? Udah banyak orang tahu Oke, kalau kayak gitu. book ya. Daripada gorong-gorong. Orang membayangkan benda yang Sawah. bulat. Ya, bentuknya silinder gitu kan, untuk saluran air di sekitaran gorong-gorong. Makanya Itu di sekitaran. mereka kan? mainnya di kecipak air. Ya mereka duduk di sampingnya gitu kan, di parit Nggak lah, bisa. di parit, di galengan Iya. gitu. Di galengan sawah, udah nggak bisa galengan kok di Repot kali. ya. Nggak Jondol ada aja lah, galengan. jondol. Galengan kali itu nggak ada. Makanya jangan kemudian sekadar memindahkan cerita nyata ke dalam tulisan. Bukan, tapi membayangkan Iya kan, katanya cerita nyatanya begitu di gorong-gorong. Menurut masyarakat bentuk setempat, gorong-gorong istilah ya. untuk benda itu adalah Gorong-gorong. gorong-gorong. Padahal mereka duduk di jembatan, di buk. Buk itu lebih dikenal sebagai tempat duduk-duduk daripada gorong-gorong.
Gorong-gorong itu saluran air. Iya. Nah, tuh. Boleh kekeh, tapi hanya untuk pembaca lokal, Betul. pembaca setempat, desa setempat gitu. Gak apa-apa. Buk. Buk. Ya. Gorong-gorong. Riben maning. Apa maning kita? Apa lagi? Karena Is. saluran air. Saluran air itu kan Irigasi, makanya aku lebih ke kayaknya irigasi. Irigasi beda lagi. Tapi irigasi tidak begitu, tidak mungkin menjadi tempat nongkrong gitu paling enggak. Mancing. Iya kan, mancing paling. buk. Kalau udah buk itu pasti jembatan, di bawahnya ada gorong-gorong. Daripada mengatakan gorong-gorong, belum tentu di bawah, di atasnya ada jembatan. Buk ya. Baiklah. Tuh. Buk. Ada lagi guys? Ya tadi sih yang menasehati Ningsih itu kan di sini malah nggak diceritakan. Adanya kan menasehati anaknya kan. Nasihati Jadi anaknya. kayak hanya nampung. Tadinya begini. Tadinya begini. Cerita ini tadinya tidak ingin saya matikan sebetulnya Ningsih ini. Justru nih si Yono itu, adiknya Tono itu yang Ada hubungan dengan Ningsih. Tono dan Yono. Jadi Ningsihnya tuh hamil itu karena Yono gitu loh. Tadinya Kenapa? mau tak buat seperti itu. Kenapa Tadinya bikin seperti itu? Artinya ada rasa bersalah Maidah. betul. Berarti tidak Tadi tulus lagi pada akhirnya. ya saya ingin membuat tadinya seperti itu gitu. Tapi ya sudahlah, dimatikan saja biar cerita cepat selesai. Begitu. Jadi bukan dimatikan, seolah-olah Kayaknya dimatikan. lebih ngena yang kalau hamil gara-gara anaknya. Iya, karena nanti kan itu kan berbalik kan ke Maidahnya sendiri gitu. Rasa Jadi salah lah. gitu. Tadi saya mau membuat seperti itu. Cuma ini kalau nanti kalau misalnya panjang lagi deh. Ceritakan seperti itu, ada perubahan. Maedah sebenarnya tidak tulus lagi, tapi untuk menembus rasa bersalahnya. Iya, Yang karena kedua, kemudian Iya. ketika misalnya Ningsih kedapatan mati, nah tepat nih kata kedapatan ya, kedapatan mati, kedapatan mati gitu kan. Nah, kemudian anak-anak yang teman-temannya itu nggak ada yang tahu Nah, siapa pelakunya. misteri itunya. Karena hamil dibunuh. Yono itu kan bisa merujuk ke Yono. Maidah semakin merasa bersalah. Ada pengakuan Ningsih siapa yang menghamilinya. Kemudian seminggu atau sebulan kemudian meninggal, mati. Sementara anak-anak atau anak berandalan ada di rumah. Tuh. Iya, itu. Makanya dia kan yang Nah, termasuk Maidahnya begini, sendiri. kalau ini teknik bercerita, nggak mesti kemudian laporan pandangan mata terus, nggak mesti begitu gitu loh. Satu ketika kemudian Maidah yang ngomong bla 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 bla, di ending aku merasa bersalah kepada mereka. Terus itu kalimat-kalimat yang dituturkan kepada si aku, tapi di tulisan dengan format kalimat langsung. Panjang-panjang begitu. Itu teknik bercerita agar tidak panoramik terus. Ini kan dari kiri ke kanan terus saja kan gitu. Jadi tidak mesti lempeng. Ya. Tidak mesti lempeng. Di akhir misalnya ada pledoi, ada pengakuan dosa dari Maidah. Gitu. Daripada dimatikan Ningsihnya dengan membuat cerita buat bikin Maidahnya shock. Jadi kematian itu nggak bikin shock hari ini. Gitu. B aja ya. B aja. Maka kemudian yang bikin shock itu ketika dia betul-betul mengakui kesalahannya. Masyarakat makin senang ini. Iya. Tuh. Jero kan. Ini semakin membuli kan akhirnya. Tadinya sih Itu nanti pengakuan Maidah aja bisa jadi ending. Tuh, jadi ending. Panjang loh itu pengakuan Maidah. Bisa jadi panjang. Kalau dimatikan kan jadi pendek. iya 3 halaman kan. Makanya. Itu buat ngagetin Maidah itu maksudnya apa? Maksudnya dibikin kaget dengan cara berdiri. Bikin tokoh. Atau misalnya ditelepon kan bisa.
Ini kayak kampung banget, Kak, jauh dari peradaban, jauh dari HP, jauh dari apa. Nah, konteks cerita dengan apa situasinya gitu. Situasinya kapan itu berlangsung? Kalau masyarakat desa yang betul ya, yang anti atau tidak mau bergaul dengan teknologi mungkin, gitu. Tetapi hari ini di mana ya? Kecuali di Baduy mungkin yang kayak gitu. Masyarakat sekampung-kampungnya masyarakat pada punya HP semua, masa harus berhadapan-hadapan? Jauh, kecuali rumahnya tetanggaan. Si Walebe itu tetanggaan rumahnya, ajar. Apalagi kalau jauh, tangga lah, ini ya kan yang tahu tetangga ini dekat atau tetangga sebelah kanan, sebelah kiri, itu kan harus dijelaskan supaya posisi dia mengabarkan dengan cara berdiri itu ada argumentasinya. Atau misalnya si Walebe itu punya persoalan dengan Maidah sehingga dia tidak mau mengabarkan tapi gengsi untuk masuk ke rumah, masalah cerita jadi panjang lagi tuh. Iya, udah panjang lagi. Makanya dia jadi gini, ada satu hal lagi misalnya dalam posisi ini Walebe sendiri nggak suka sama Ningsih misalnya gitu, tetapi ketika mendengar kabar bahwa Ningsih meninggal dia bahagia loh. Maka mengabarkannya pun kita sih misalnya gini, saya nggak maksud apa-apa, cuma sebenarnya dia bahagia mengabarkan itu karena yang bikin ruwet, yang bikin enak di kampungnya itu udah nggak ada gitu loh. Pasti ada basa-basi di situ. Saya tidak bermaksud apa-apa, cuma kata orang-orang mereka menemukan sok mayat di gorong-gorong dan itu mirip dengan Ningsih. Kaget, Maidah kaget misalnya, dianya bahagia. Mainnya psikologis dong, jangan main. Main psikologis dong. Iya, psikologis. Jangan main dongeng. Sekadar dongeng. Kalau sekadar dongeng nggak ada perasaan, nggak ada jiwa yang. Justru yang tidak ada jiwa yang masuk tuh ketika mencari pelempar bungkusan hitam itu. Nah, ini di mananya? Kalau dalam bentuk perhatian, cium tangan, itu luar semua, kulit semua itu. Artinya kalau mau humanis sekalian, Ningsih sendiri punya porsi untuk merenung, untuk berpikir. Jadi semua tokoh bicara dong? Nggak mesti. Itu kembali kepada si penulis. Prioritasnya ada di mana? Maidah, jangan sampai melebar lah Maidah. Ya nggak, bukan masalah melebar. Kok melebar? Kenapa harus membatasi imajinasi? Tujuan utamanya apa? Bikin cerita enak dibaca, logikanya bener. Lah iya kan? Kenapa harus membatasi jadi 3 halaman? Kalau emang ceritanya bagus, biarkan saja. Jadi sejak awal jangan pernah berpikir tiga halaman, gimana caranya 3 halaman 1000 kata, 3 halaman 1000 kata. Ini jadi masalah. Mengalir saja. Jangan ada beban kalau bercerita tuh. Tetapi juga harus memahami rambu-rambu. Itu yang repot. Rambu-rambunya harus dipahami. Sering-sering nonton film lah. Sering. Film. Ditiru alurnya. Jadi film-film yang bagus, yang alurnya bagus. Dialog-dialog tokohnya yang bagus. Nanti saya kasih ini di grup. Ada film pendek. Rekomendasi film. Ada film pekan pendek. Ini. Setelah ini nanti saya kirim ke grup biar ditonton. Rumit itu rumit. Tapi ada gitu loh. Rumit tapi ada. Ya, tinggal bikin endingnya aja gimana. Kalau itu endingnya terlalu simplifikatif. Orangnya dibikin pingsan. Sama dengan ini dong. Ya, iya, itu simplifikatif kan jadinya. Selalu bikin. Karena di ending itu kan orang kalau nggak dimatikan, di ending tuh orang kalau nggak dimatikan menggantung terus hilang. Mesti.
dia sedang bicara mati juga bisa. Bisa, tapi Ya kan, itu kan tergantung iya. eksplorasi penulis. Kalau kita baca buku-buku yang kalau kita baca novel, baca cerpen-cerpen yang bagus juga memang mereka berkisah tuh Fokus. bahkan kalau kata saya misalnya saya bilang ini kok bertele-tele gitu, tapi mungkin menurut pembaca yang lain tidak. Tuh. Ya. Jangan menilai terlebih dahulu, dirasakan dulu. Kalau membaca sesuatu dirasakan. menggalinya. Dirasakan dulu. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jangan selera yang jadi rujukan. Unsur-unsur yang umumnya terlebih dahulu terpenuhi atau tidak. Itu ya, apalagi sebelum lilin habis. Sudah lagi. Sudah ya. Kalau sudah berarti harus direvisi. Pasti, tentu saja. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah menyenangkan makan. Pokoknya prinsipnya diulang-ulang terus. Saya harus menyedekahkan apa yang saya punya. Saya harus menyedekahkan apa yang saya punya. Yang saya punya adalah hidangan. Yang saya punya adalah hidangan. Terus menerus. Itu jadi catatan buat pembaca. Sumbernya dari mana kalimat-kalimat semacam ini? Marifat. Gila ya, ini tuh pesan moralnya tuh. Oh iya dong. Ini kalau ditanya amanatnya apa, wah jelas. Nggak perlu. Kok amanatnya apa? Udah jelas-jelas itu masih ditanya. Iya, positif banget. Tuh misalnya. Oke. Maidah tak punya pilihan lain. Nah ini kalimat ini saja menurut saya sudah bermasalah. Kalau datangnya dari ketulusan. Maidah tak punya pilihan lain. Ini bermasalah ketika berangkatnya dari ketulusan. Ketulusan itu tidak pernah ada keluhan. Maidah tak punya pilihan lain. Oh iya. Tulus itu tidak pernah ada keluhan. Kalau Maidah tak punya pilihan lain artinya apa? Dia pasrah, ya kan? Pasrah itu karena dia terdesak oleh situasi, oleh sesuatu. Tapi kalau Tulus, kalimatnya bukan begini. Maidah menyediakan ruang depan, meski suaminya agak bersungut-sungut. Misalnya, artinya dia ngotot di situ. Kalau tak punya pilihan lain itu, ya wislah, ini kono baik. Ya wislah, ya wislah. Ya Maidahnya sendiri juga mendominasi si suaminya, mah ya harus bela. Nah, ya harus dipertegas watak masing-masing tokohnya itu. Ini kekuatan watak tokoh loh, serius. Kalau enggak, dia akan ngelambiar kemana-mana. Justru yang diceritakan yang lain-lain. Bukan bagaimana si tokoh yang punya prinsip tertentu, dia mendesakkan itu, mendasarkan apa yang diyakininya, sampai kemudian mendapatkan hasil tertentu, sehingga terbaca perubahannya. Kekeh, ada sesuatu yang ngotot di situ, kekeh. Dia tetap, saya tidak akan peduli dengan omongan orang, saya tidak akan mendengar omongan orang. Mereka bagaimana manusia masih bisa berubah. Tetapi jikapun itu tidak berubah, jikapun apa yang saya lakukan tidak mengubah mereka, paling tidak saya bisa menyedekahkan apa yang saya punya. Itu jeruk kayak gitu. Jadi jangan yang kayak kamera jalan terus, itu panoramik. Kayak Pak TPRI ya. Kayak TPRI jadinya. So, TPRI itu panoramik. Setelah mau habis jelek di sini gitu kan. Main zoom enggak? Enggak. Kalau juga zoom panoramik pelan, zoom ini terus pelan. Tiba-tiba ganti ke topik lain. Jadi belum bisa dinikmati. Karena nggak pakai hati. Pakai hati lah. Pakai. Meskipun bukan baper.
Tadi apa kuatnya? Ketulusan itu tidak pernah dibarengi oleh keluhan. Maka memahami bahwa kalimat ini keluhan atau bukan juga penting, perlu. Tidak sekadar menyusun kalimat untuk ngepasin gitu loh. Kayaknya begini. Itu juga PR tersendiri sih. Nah iya. Maidah tak punya pilihan lain. Maidah memilih rumahnya yang bagian depan menjadi tempat singgah anak-anak kampung. Memilih atau menyediakan. Pun tak punya pilihan lain. Kalau tidak punya pilihan lain dia terpaksa. Tidak tulus. Wis cung nok mene. Wis sirap pen mabok pen apanyang tapi tulung aja ning kene. Aja kerungu kita. Priben. Apakah itu bukan edukasi? Oh, so, pen mabok pen. Tapi siji penjaluk kayak kita. Aja parah-parah. Aja ning desa iki. Aja parah-parah atau aja kerungu, aja sampai kerungu kuping kita. Bakal wis mabok sira balik kami. Mangan nih. Siki pengen mabok maning mana lu? Bakal pengen mangan mene. Al-Maidah di situ. Menyediakan hidangan untuk para pemabuk. Dengan begitu mereka berpikir kita mabok maning terus supaya diterima dipai mangan. Ya anak sih Kang Blaun deh. Lalu daripada mau mangan deh. Duitnya nggak tuku amer belah. Dijaluk ning Maidah. Ya bisa bae mongko nang mikir ya. Tapi miring. Anak. Tapi miring. Ini watak loh. Watak toko itu. Ya. Jadi dia tidak iseng. Tidak sambil lalu. Tidak tiba-tiba kemudian apalagi dengan risiko dia dibenci masyarakat lain. Dibenci tetangga kiri kanan. Maksudnya apa? Biar apa gitu. Dramatis. Maka kemudian dia juga bisa menjelaskan kepada orang lain. Hari kita sih ngomong apa? Saya tidak bisa mengubah orang untuk insaf gitu loh. Tetapi apa yang saya miliki, siapa yang bisa melarang untuk saya berikan kepada mereka? Kecuali diri saya sendiri. Kuat KB om sih. Ya. Ini fardu kifayah. Ketika tidak ada satupun orang yang merawat mereka, yang memperhatikan mereka, seluruh warga desa itu jadi berdosa. Insyaallah cerah. Insyaallah Karim. Ini peran Maidah tuh di situ. Cerah. Jadi dia bisa menjawab. Orang-orang benci, orang-orang nggak suka, tapi sekali Maidah menjawab, mereka terdiam. Aku kayak guru Sira gelem. Guru Supi kayak Cak. Wah, abot. Ya udah. Ya udah. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Harus diperdalam. Terima kasih banyak sudah. Baik, kawan-kawan di seluruh tanah air, demikian perbincangan kami tentang cerpen Rumah Maidah. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Ngopi Rabu Malam yang ke-146 Rabu depan. Semoga tidak ada halangan. Amin. Terima kasih sudah mengapresiasi perbincangan kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.